Cuci tangan kan kita belajar dari guru SD kita, apa sih soal cuci tangan? Tapi sekarang soal cuci tangan diatur oleh apa? WHO. Pakai masker. Caranya, model maskernya kayak apa? Diatur sama apa? WHO, saudara. Jadi ini menuju one world order. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak usah takut. Karena one world order sebetulnya tahta buat apa? Buat Lucifer. Tahta buat apa? Buat antikris, saudara. Iya kan? Mungkin saudara berkata, kok Lucifer kok antikris? Loh saudara, kok yang kasih dalam Tuhan kita tahu siapa yang memberi kuasa kepada antikris itu, yaitu Lucifer, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia dengan new normal. Oke, saudara setuju nggak dengan video ini? Dalam video ini seorang pendeta mengatakan bahwa katanya dunia kita tuh menuju one world order. Dan yang memerintahkan itu adalah WHO. Dan di situ dikatakan bahwa WHO itu adalah tahta antikris. Oke, sekali lagi saya tanya, apakah kita setuju bahwa WHO itu adalah tahta antikris? Saudara, di sepanjang zaman orang itu selalu banyak yang berspekulasi tentang identifikasi antikris. Contohnya saudara, ini sudah terjadi sejak zaman Alkitab selesai ditulis. Waktu Alkitab selesai ditulis, katanya antikris itu adalah Kaisar Nero. Kemudian saudara lanjut terus terus ada identifikasi baru, misalnya beberapa tahun yang lalu teknologi chips itu sudah ada, ya kan? Nah, beberapa hamba Tuhan juga mengatakan bahwa katanya chips itu adalah antikris. Oke, sampai sejauh ini kita terus bertanya-tanya, benar nggak sih mereka-mereka ini antikris? Sekarang pada zamannya pasca modern nih katanya udah postmo. Dan di masa ini sedang pandemi, sedang susah, banyak orang sedang mengalami kesulitan. WHO apalagi sebagai Badan Kesehatan Dunia, mereka juga mengalami kesulitan. Kemudian katanya nih ya, WHO itu adalah tahta antikris. Well, kalian setuju? Nah, sebelum kita melanjutkan saudara pembahasan apakah benar nih WHO adalah antikris, saya mau disclaimer dulu ya, bahwa saya sedang tidak ingin menyerang pribadi dari pendeta yang ada di video tadi. Sekali lagi saya sedang tidak ingin menyerang pribadi dari yang ada di video tadi. Tetapi tentunya kita harus mengkritisi apakah ajarannya itu sesuai dengan Alkitab atau tidak, betul ya? Apakah ajarannya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Saudara, sebelum kita menjawab hal itu, sebelum kita katakanlah kita itu menuduh beberapa lembaga itu antikris atau bukan, mari kita belajar dulu firman Tuhan yang benar. Kita akan hari ini teks yang diberikan kepada saya adalah Wahyu 13, kita akan berbicara soal antikris. Apakah betul saudara WHO itu antikris? Kita akan berkaca dari Wahyu 13. Dan Wahyu 13 ini akan terdiri dari dua bagian ya saudara ya. Nanti hari ini kita akan bahas ayat 1 sampai 10, next nanti beberapa minggu selanjutnya mungkin akan dibahas ayat 11 sampai 18. Jadi ada dua bagian. Mari kita belajar saudara ya. Di situ di Wahyu 13, Rasul Yohanes sedang melihat penglihatan. Nah, penglihatannya kira-kira kayak seperti ini nih. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Saudara bisa bayangkan, ini seekor binatang sangat-sangat sepertinya tuh serem. Kepalanya itu ada 7, tanduknya 10. BTW umumnya satu kepala itu kan 2 tanduk ya. Kalau 7 kepala berarti berapa tanduk? 14, oke ya. Tetapi di sini sepertinya ini adalah binatang yang tidak seperti normalnya. Dia satu tubuh, tapi kepalanya 7, tanduknya 10. Nah saudara, ini visualisasi orang-orang di zaman modern ya. Ini enggak fix kayak begini nih tentunya gambarnya. Karena ada beberapa juga, misalnya ini ya. Nah ini gambaran yang lain. Jadi saudara bisa perhatikan, itu tubuhnya macan tutul. Kepalanya itu adalah mulut singa, lalu kakinya itu adalah kaki beruang. Ada gambaran lain lagi. Nah, yang ini posisi tanduknya berbeda. Well, kita nggak bisa memastikan sebenarnya itu tanduknya posisinya di satu kepala atau terpecah-pecah atau di mana, ukurannya seberapa, kita mungkin nggak bisa fix membayangkan itu. Tetapi saudara, ini adalah gambarannya kira-kira seperti itu. Saya bayangin nih, Rasul Yohanes itu seperti dia ketika melihat penglihatan dari Tuhan itu, saya bayangkan dia seperti nonton film monster guys. Film monster yang serem, maybe kayak Godzilla. Nah
Kira-kira penampakannya seperti ini. Ini seram sekali. Sekali lagi itu mulutnya mulut singa, tubuhnya itu tubuh macan tutul, kemudian kakinya itu kaki beruang. Binatang ini kalau keluar misalnya di sini itu pasti serem sekali, iya kan? Nah, kira-kira menggambarkan apa sih binatang ini? Saudara, kalau kita lihat pasal 13 itu harus dihubungkan dengan pasal 12. Jadi kita kalau menafsir Alkitab nggak boleh dicomot-comot, oke ya, harus lihat konteksnya. Lihat dari konteksnya, pasal 12 itu saudara adalah tentang naga dan iblis. Saudara, naga itu simbol dari iblis. Sorry, maksud saya naga dan perempuan. Naga itu adalah simbol dari iblis. Nah, sedangkan dua binatang di pasal yang ke-13 ini adalah di ayat 2 dikatakan binatang ini diberikan kuasa oleh iblis, oleh naga itu. Saudara, dua binatang yang baik yang hari ini kita bahas yaitu keluar dari dalam laut, dan next nanti kita bahas adalah keluar dari dalam bumi. Dua binatang yang kayak monster ini, saudara, ini adalah antek-anteknya iblis. Mereka adalah karyawannya iblis, mereka adalah kaki tangannya iblis. Saudara, dikatakan di ayat 2-3, mereka itu menyembah iblis, menyembah naga, dan naga memberikan kuasa kepada mereka. Oleh karena itu, saudara, kalau kita lihat bayangannya serem sekali. Kenapa ya bayangan, saudara, dua antek-antek iblis inilah yang disebut sebagai antikristus. Saudara, kalau kita lihat kenapa ya bayangan antikristus ini kalau di penglihatannya Yohanes sangat serem. Jawabannya di ayat 2. Karena saudara ya ini bayangannya mulut singa itu menggambarkan namanya mulut singa. Itu sangat cepat melahap mangsa, melahap musuh. Kemudian macan tutul itu menggambarkan kekuatan, saudara. Sedangkan kaki beruang itu menggambarkan kecekatan untuk mengejar dan menghabisi, merobek-robek mangsanya. Sekali lagi, gambarannya itu kayak monster. Mungkin ini lebih serem daripada film Godzilla yang mungkin kita pernah nonton. Kenapa kok bayangannya serem itu? Karena ayat 2 mengatakan, naga itu memberikan kuasa atau kekuatan dan tahta kepadanya. Jadi saudara, mari kita simpulkan. Ciri pertama dari antikris. Saudara, antikris adalah mereka pribadi-pribadi, saya sebutkan jamak bukan tunggal karena umumnya adalah kelompok orang. Atau juga mereka adalah membentuk badan atau institusi. Dan saudara, mereka ini bukan orang ecek-ecek. Misalnya saudara, saya tidak mengira bahwa antikris itu orang miskin. No. Kenapa saudara? Karena di Alkitab di bagian ini, antikris itu adalah orang-orang yang punya power. Mereka adalah orang-orang yang punya kuasa. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengatur orang banyak. Nah saudara, kuasa ini datangnya dari mana? Bisa bermacam-macam. Yang pertama mungkin bisa dari jabatan, tingginya posisi. Orang saudara kalau punya posisi tinggi tentunya punya power dong. Yang kedua saudara, kekuatan mereka kemungkinan kira-kira bisa tebak dari mana? Apa sih yang bisa memberikan orang kekuatan di zaman ini adalah duit. Mereka adalah orang-orang yang kaya, saudara. Mereka adalah orang-orang yang punya power karena mereka punya duit. Atau kalaupun mereka, saudara, selain mereka penguasa, mereka punya duit. Yang ketiga kemungkinan mereka adalah orang yang otaknya tuh encer. Saudara, antikris adalah bukan orang-orang bodoh, bukan orang miskin. Mereka orang kaya, mereka orang pinter, mereka orang yang punya kuasa. Luar biasa kan? Saudara, ini bayangannya. Sehingga saudara kelihatannya di bayangan Yohanes, binatang ini serem amat. Saudara menafsirkan kitab Wahyu sangat tepat secara simbolik. Jadi tidak langsung literal. Kenapa saudara? Karena genre atau jenis dari kitab Wahyu itu adalah apokalipsis. Sifatnya itu menyatakan sesuatu di mana di dalamnya itu banyak simbol-simbol. Mari kita lihat ciri khas yang kedua dari antikris. Nah saudara, di ayat 3 dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya itu kena luka. Tetapi lukanya itu sembuh. Kemudian seluruh dunia itu heran lalu mengikuti binatang itu. Saudara bisa identifikasi enggak kira-kira ini kok ngapain ya, kira satu kepalanya kena luka. Saudara, antikris yang kedua, mereka ada melakukan mereka melakukan imitasi atau meniru Kristus. Nah biasanya saudara, pemalsu-pemalsu Kristus atau pemalsu-pemalsu Allah, mereka melakukan tindakan yang seakan-akan itu seperti Kristus. Kristus itu menyelamatkan dunia, Kristus itu punya kasih buat orang-orang, Kristus itu punya luar biasa.
segala sesuatu. Sehingga kayaknya ya, ini antikrisnya adalah orang yang berkorban demi masyarakat gitu loh. Mereka tuh seperti bukan orang yang cuek, yang jahat, tuh enggak. Mereka punya kuasa, saudara, mereka punya seakan-akan, mereka punya belas kasihan kepada orang-orang. Mereka seakan-akan berkorban demi kepentingan masyarakat, seakan-akan. Jadi ada tindakan imitasi Kristus. Tapi semuanya itu palsu. Mereka itu tidak seperti Kristus yang adalah penyelamat asli. Mereka penyelamat palsu. Kalau misalnya saudara, beberapa orang bahkan bisa melakukan mujizat. Mereka melakukan sepertinya tindakan memulihkan orang lain. Nah ini antikris. Tapi tunggu dulu, nggak semua orang begitu ya. Saudara, jadi orang-orang antikris ini seakan-akan seperti Kristus yang mau menyelamatkan orang-orang, mau menyelamatkan dunia. Yang ketiga, saudara, dunia ketika melihat betapa mereka itu punya power, kemudian melihat seakan-akan mereka itu juga menyelamatkan manusia. Dunia, kecuali kita sebagai orang yang percaya, dunia akan mengagumi mereka, akan mempercayai mereka, kemudian dunia akan menyembah-nyembah mereka. Jadi saudara, mereka itu sekali lagi figur yang kuat, yang berkuasa, yang luar biasa. Oke. Saudara, yang selanjutnya, apa ciri antikris? Mari kita lihat di ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya, ia ini adalah binatang itu, dan menghujat Allah, menghujat namanya, kemah kediamannya, dan semua orang yang diam di surga. Saudara, ciri khas selanjutnya dari antikris itu perbuatannya itu adalah menghujat nama Allah. Saudara, nama Allah ini sebenarnya kaitannya juga dengan wahyu Allah. Wahyu Allah itu kaitannya adalah dengan kebenaran Allah. Saudara, jadi mari kita perhatikan di sini bahwa antikris itu adalah orang-orang yang secara aktif saudara menghujat kebenaran atau Alkitab. Bisa bayangin ya, walaupun saudara jangan buru-buru mikir, kayaknya orang itu tuh, kayaknya lembaga itu. Jangan buru-buru. Saudara perhatikan baik-baik ciri antikris. Saudara, yang ketiga ini adalah mereka menghujat kebenaran Alkitab. Sampai di sini mungkin kita bisa banyak menemukan orang-orang yang menghujat Alkitab. Mereka benar-benar gak mau dengan firman Tuhan. Ciri-ciri selanjutnya adalah, saudara, mereka bukan hanya menghujat Alkitab, tetapi mereka juga menghujat, saudara, rumah Allah. Maksudnya begini, mereka itu saudara sebagai antikris, mereka pengen berkuasa, mereka pengen tuh rumah-rumah Allah tuh kalau bisa ditinggalkan orang. Bahkan kalau bisa rumah Allah itu difitnah, gereja-gereja difitnah, kalau bisa gereja-gereja itu dihancurkan, kalau bisa gereja-gereja itu dimusnahkan. Ini kalau dari deskripsi ayat 6. Saudara, mereka adalah orang-orang yang benar-benar benci kekristenan dan benar-benar mau menyerang kekristenan. Terakhir, saudara, ciri antikris terakhir adalah, yang kelima saudara, adalah menghujat umat Allah. Saudara, mungkin kita sampai di sini bisa melihat ya, orang seperti apa antikris ini. Mereka betul-betul mau menghujat umat Allah. Jadi saudara, umat-umat Allah difitnah oleh antikris. Umat Allah ini ditentang oleh antikris, saudara. Mereka pengen menghina orang-orang Kristen, mereka pengen menganiaya, bahkan kalau bisa tuh orang-orang Kristen itu lenyap dari muka bumi. Kalau bisa orang-orang Kristen itu dibantai, kalau bisa orang-orang Kristen itu dihancurkan dari muka bumi ini. Saudara, jadi saya rangkum ciri antikris dari Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 6. Saudara, jadi pertama, mereka adalah pribadi yang berkuasa, institusi yang punya power. Yang kedua, saudara, mereka ada tindakan meniru atau imitasi tindakan Kristus yang seakan menyelamatkan orang lain. Yang ketiga, mereka menghujat kebenaran Allah. Yang keempat, mereka menghujat rumah Allah. Yang kelima, mereka menghujat umat Allah dan orang-orang Kristen. Oke, sampai di sini saudara. Intinya saudara, penguasa ini tentunya adalah non-believer. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya Kristus. Pasti, mereka bukan orang-orang Kristen. Mereka orang-orang yang tidak percaya Kristus. Dan secara aktif, mereka itu ada tindakan menyerang atau menentang atau melawan kekristenan baik ajarannya maupun orangnya. Jadi ciri-cirinya jelas ya, siapa antikristus di dalam 5 ciri khas ini. Sekarang kita balik yuk ke tadi, ke awal. Jadi di awal kita membicarakan soal WHO. Apakah benar WHO itu adalah antikris? Kalau dari ciri khas 5 ini, saudara coba tolong pikirin sebentar saja. Apakah Anda setuju kalau WHO itu adalah antikris?
Setuju? Mari kita bahas. Saudara, kalau dilihat dari keanggotaan WHO ya. WHO itu bukan hanya badan satu negara, saudara. Bukan hanya badan satu benua, enggak. Tapi WHO itu adalah badan seluruh dunia. Sehingga saudara, karena dia adalah badan yang cakupannya seluruh dunia, keanggotaan WHO itu multi golongan. Jadi di situ saudara memang sih ada orang-orang yang gak Kristen saudara di WHO. Ada orang-orang yang mungkin gak suka juga dengan orang Kristen ataupun dengan kekristenan. Tapi ingat bahwa di dalam organisasi WHO, di situ juga duduk orang-orang yang percaya Tuhan. Salah satu contohnya saya kasih contoh ya. Saudara, ini adalah Tedros. Dia adalah direktur umum calon, jadi dia masih sekarang sedang kandidat atau calon dari direktur umum badan WHO. Saudara, di satu sosial medianya, Tedros ini saudara mengaku dirinya adalah I am a Orthodox Christian begitu. Jadi dia mengaku dia adalah seorang Kristen Ortodoks. Walaupun saudara dia kalau berpidato sering assalamualaikum, sering ini itu dan lain sebagainya. Tapi dia orang Kristen saudara. Sekarang dari yang pertama saja, apakah kita itu bijak? Kalau kita menuduh WHO sebagai tahta Kristus. Sementara saudara di dalam WHO sendiri ada banyak orang-orang Kristen di sana. Ada banyak orang-orang Kristen yang bahkan benar-benar memperjuangkan kepentingan kesehatan dunia. Saudara, jadi dari ciri pertama seakan kita tidak fair kalau menuduh WHO itu adalah antikristus. Yang kedua saudara, policy atau kebijakan atau peran WHO itu tidak menyerang kekristenan. Ngomong-ngomong kalian kan gak pernah dengar kan, WHO bakar gereja di Inggris katakanlah. Gak pernah dengar kan? Atau misalnya kita dengar, katanya itu loh WHO secara resmi ngunggah video mengelek-ngelek Alkitab. Pernah dengar? Enggak kan? Ataukah saudara pernah dengar, WHO itu sedang ini nih menghujat gereja-gereja. Enggak pernah dengar ya saudara. Dan saudara enggak ada policy secara resmi bahwa WHO itu benci kekristenan. Enggak saudara, karena WHO itu multi golongan. WHO hanyalah organisasi dunia yang secara administratif menangani masalah kesehatan secara global. Jadi saudara, kalau kita menuduh WHO adalah antikristus, dari dua hal ini saya rasa kita kurang bertanggung jawab. Yang ketiga saudara ya, WHO tidak pernah memaksa saudara masyarakat dunia untuk menyembah satu agama tertentu. Misalnya nih, WHO itu memaksa masyarakat untuk menyembah satu kaisar. Dan misalnya juga WHO tidak pernah melarang orang untuk menyembah Tuhan, tidak pernah. WHO juga tidak pernah melawan satu agama tertentu, apalagi kekristenan. Yang saya ngomong ini secara institusinya ya saudara, sekali lagi secara badan institusinya. Walaupun saudara mungkin orang-orangnya ada juga sih yang enggak suka dengan kekristenan. Tapi secara badan institusi WHO tidak melawan atau menyembah satu agama tertentu. Ya karena memang istilahnya begini loh. Soal agama itu bukan urusannya WHO gitu. Urusannya WHO itu adalah kesehatan. Udah itu aja. Saudara, jadi kalau kita lihat secara gambaran WHO juga ciri-ciri antikris, memang sih WHO itu adalah penguasa. Memang dalam tanda kutip penguasa bidang kesehatan karena mereka mengontrol masalah kesehatan dunia. Tetapi saudara, mereka tidak ada secara aktif menyerang kekristenan. Sehingga sampai di sini saya secara pribadi tidak setuju kalau WHO dituduh sebagai tahta antikris. Karena itu adalah opini yang tidak bertanggung jawab. Ngomong-ngomong, saudara boleh tidak setuju dengan saya, tetapi yang jelas kita harus punya argumen. Pada waktu kita menuduh orang itu antikris, orang ini antikris. Tunggu dulu, hati-hati, belajar Alkitab dulu baik-baik. Oke saudara, kita lanjutin nih soal antikristus. Nah saudara di Alkitab, di Wahyu 13, Rasul Yohanes mengatakan begini, dan ia, ini maksudnya adalah binatang tadi yang menggambarkan antikris, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ini kabar buruk sih ya kayaknya. Kenapa? Di situ seakan-akan Tuhan itu memperkenan antikris ini bertindak melawan kita, orang-orang Kristen.
Saudara, kalau kita belajar akhir zaman, saudara, ini pengertian saya akhir zaman. Pengertian saya soal akhir zaman, saudara, kalau kita lihat Wahyu yang ditafsir secara simbolis dan saudara, kita akan melihat bahwa akhir zaman itu adalah masa antara waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, inilah akhir zaman. Mungkin saudara di dalam hati bilang gini, aduh, cek panjangnya yo, terus ini kapan nih akhir zaman ini selesai? Kita memang nggak tahu, dan Tuhan Yesus bilang kita juga nggak perlu tahu. Inilah akhir zaman, dan di dalam akhir zaman yang panjang banget ini kita juga nggak tahu ujungnya kapan. Saudara, selalu ada dua golongan, yaitu kita yang adalah orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita disebut sebagai pengikut Kristus. Dan ada golongan yang lain yang selalu nggak suka sama kekristenan dan orang-orangnya, yaitu antikristus. Nah, saudara, di dalam akhir zaman ini akan ada dua golongan ini yang selalu ada bersama dan mereka seakan saling opposite. Betul, memang. Selalu akan ada pengikut Kristus, kemudian ada antikristus. Nah, kabar buruknya lagi seakan-akan yang antikristus itu menang di dunia ini. Saudara bisa lihat kan, banyak orang Kristen dianiaya, betul nggak? Saudara, kalau kita cari kabar hari-hari ini di internet, kita ngelihat banyak sekali orang tuh yang nyerang Alkitab, betul nggak? Alkitab tuh katanya, Alkitab tuh gak konsisten, Alkitab tuh gak sesuai fakta sejarah, Alkitab tuh ini, itu, wah, dikritik, tetek bengek. Saudara, di sepanjang saudara, akhir zaman selalu akan ada pengikut Kristus dan antikristus. Seakan kita sebagai pengikut Kristus itu kalah. Banyak loh orang Kristen yang mati, betul. Banyak pendeta juga di penjara, betul. Seakan-akan orang Kristen itu kalah. Tapi di ayat 10 dikatakan, jangan khawatir. Nanti saudara akan baca nanti di bagian pasal 13 akhir. Bahwa ada kata 666, itu akan dibahas. 66 ini menyimbolkan kekalahan dari antikristus. Saudara, pada saat Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya sebagai hakim terakhir, sebagai hakim yang paling benar, saudara, akan ada terjadi paradoks. Artinya gini, kita ini sebagai pengikut Kristus, memang seakan kita kalah di dunia ini. Tapi sebenarnya pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kitalah the true winners. Kitalah orang-orang yang sebenarnya menang. Mereka kayaknya waktu dunia ini masih jaya, antikris itu kayaknya menang. Tapi nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, antikris itu mereka jelas adalah orang-orang yang kalah. Kalah mutlak dengan kekuatan Tuhan kita. Jadi saudara, sebagai orang Kristen kita nggak perlu cemas. Saudara, kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu susah. Saudara, saya ceritakan sebuah kisah. Saudara, kisah ini terjadi di daratan China, kira-kira tahun 1969 begitu. Nah, saudara, di China tersebut ada waktu itu, saudara ya, terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen. Nah, ada seorang ibu, saudara, yang membela atau yang memprotes, ada seorang pendeta ditangkap sama pemerintah China. Kemudian ibu ini, saudara, memprotes penangkapan pendeta itu. Saudara, akhirnya China mau memenjarakan nih ibu ini. Nah, ibu ini punya anak, saudara, 5 tahun, masih imut-imut, lucu-lucu gitu, balita, namanya Xiaomei. Saudara, baik ibunya dan Xiaomei yang baru 5 tahun itu ditangkap oleh kepolisian China. Saudara, anaknya tuh nangis terus. Saudara, dan mamahnya, saudara, ibunya suatu kali dipaksa diseret, dia dihadapkan kepada 1000 orang dan suruh menyangkal Yesus. Bilang kalau kamu bukan orang Kristen. Nah, saudara, akhirnya, saudara, waktu ibu ini terus melihat anaknya nangis, hatinya enggak tega. Akhirnya dia berkata, ya udah, aku mau menyangkal Yesus. Dia berkata, saya bukan orang Kristen. Tapi saudara, pada waktu kemudian dia turun, dia dibebaskan karena sudah menyangkal Yesus. Di rumah anaknya itu bertanya, Mama kenapa kok bilang bukan orang Kristen? Karena Mama melihat kamu menangis, nak. Mama enggak tahan hati. Tapi Mah, Tuhan Yesus enggak bahagia ketika melihat Mama menyangkal orang Kristen. Saudara, Mama itu kaget melihat reaksi anaknya. Tapi kamu menangis. Kemudian anaknya bilang, maaf Ma, aku menangis cuma karena takut. Tapi lain kali aku gak akan menangis kalau kita di penjara lagi.
Saudara bisa lihat ya, seorang anak kecil berusia 5 tahun bisa ngomong begitu. Saudara, dia nggak takut kepada orang-orang yang menyerang orang Kristen. Dia tetap punya iman. Saudara, saya bacakan ayat 10. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara, kalau saat ini kita mungkin menghadapi kesulitan ya karena corona. Tapi kita saudara belum menghadapi kesulitan sedahsyat penganiayaan yang saya ceritakan. Kalau seorang anak kecil itu bisa punya iman dan pengharapan, apalagi kita. Tuhan Yesus beserta kita. Seharusnya kita punya pengharapan apapun yang terjadi. Bahkan kalaupun antikristus menyerang kita, kita terus punya pengharapan bahwa kitalah pemenang di dalam Yesus Kristus. Saudara, semoga bagian ini boleh memberkati kita. Sebelum selesai, saudara, saya ingin kita memperhatikan sebuah video. Saya tidak akan mengomentari video berikut ini, saudara. Saya hanya ingin kita menonton video ini dan coba kita berpikir. Tadi saya sudah menerangkan soal ciri-ciri antikris. Saudara, ciri-ciri antikris ada 5, oke ya. Oke, saya balik ke sini. Nah, ini ciri-ciri antikris. Mari kita lihat, saudara. Berita tentang permintaan Gubernur Sumatera Barat terkait dengan penerjemahan Injil ke dalam bahasa Minang melalui aplikasi itu, saya agak tersentak juga. Wah, ini sesuatu yang menarik dalam artian kenapa saya lalu kemudian mencari tahu begitu. Nah, lalu kemudian saya berpikir mengapa harus dicegah, kenapa harus dicabut, dilarang begitu. Karena kan begini, kita tentu semua sama tahu bahwa realitas keindonesiaan kita ini selain cirinya itu adalah keberagaman, kemajemukan, tapi yang juga menonjol pada diri bangsa Indonesia itu adalah religiusitasnya. Video ini, sudah perhatikan baik-baik, silahkan. Oke, saya ceritakan dulu saudara ya. Beberapa waktu yang lalu, saudara, sebuah aplikasi yang di situ aplikasinya itu adalah terjemahan Injil Alkitab kita ke dalam bahasa Minangkabau. Nah, saudara, Injil bahasa Minangkabau itu tiba-tiba diprotes. Padahal kan namanya aplikasi sekarang ini kita banyak ya aplikasi terjemahan Alkitab di handphone saudara. Nah, saudara, saudara, jadi ceritanya terjemahan Alkitab ini diprotes. Bahkan oleh Gubernur Sumatera Utara kalau nggak salah. Oke, Sumatera Barat. Nah, saudara, Gubernur Sumatera Barat itu berkata bahwa seharusnya Injil dalam bahasa Minangkabau itu enggak boleh dimuat. Kenapa? Karena itu enggak sesuai dengan adat orang Minangkabau. Itu enggak sesuai. Sehingga saudara, akhirnya gubernur ini lapor kepada Kominfo. Kominfo itu Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi. Oke ya. Dan Kominfo menyetujui penghapusan aplikasi Injil bahasa Minangkabau. Saudara, kalau saya lihat di YouTube, ini ada banyak banget nih reaksi nih. Nah, ini tentunya orang-orang Kristen yang istilahnya merasa tidak nyaman loh. Kok aplikasi terjemahan Alkitab kok dihapus? Saudara, di situ ada banyak reaksi, saudara. Saudara boleh search di YouTube. Nah, saudara, coba saudara refleksikan dan pikirkan apa yang sedang terjadi ini. Saudara bisa diskusi nanti dengan hamba Tuhan saudara atau pemimpin KTB saudara. Kalian juga bisa diskusi mungkin dengan orang tua boleh. Atau kalau saudara penasaran boleh diskusi di kolom komentar di bawah ini. Saudara boleh diskusi di komentar di sini. Menurut kalian apakah kita bisa sebut beberapa orang tertentu seperti ini sebagai antikris? Itu yang saudara pikirkan. Jadi ini studi kasus PR di rumah, oke ya. Saudara, apakah kita bisa ngomong bahwa mereka adalah antikristus? Coba pikirkan dengan baik-baik. Semoga bagian ini memberkati kita. Mari kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih mau mengajari kami firman-Mu, bagian demi bagian. Ajari hati kami supaya kami bisa mengerti, dan pengetahuan kami itu bukan hanya di otak kami Tuhan, tetapi juga di hati kami, sehingga kami makin berpengharapan sebagai orang percaya, yang menyembah Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Putra,
Allah Tritunggal sebagai Allah kami, pencipta kami, penyelamat kami, pemimpin kami.